Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang mana jika kenikmatan ini kita mencoba untuk menghitungnya, maka pasti kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Di antara nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar adalah nikmat keimanan, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjelaskan kepada kita seluruh syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada satu bagian pun di dalam agama ini kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah beliau kita bisa mengetahui segala hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah beliau kita bisa mengetahui segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengundang amarahnya. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus senantiasa mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita tidak salah jalan. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Ya, Nabi SAW ketika meninggalkan kita, beliau meninggalkan kita di dalam keadaan yang terang benderang.
bahkan keadaan malamnya itu seperti siang. Artinya jelas tidak ada yang tersisa dari agama ini kecuali sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seseorang melenceng dari terang benderangnya penjelasan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali dia akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya di antara hal yang paling mulia di dalam agama ini, di antara pondasi yang paling penting di dalam syariat kita adalah bagaimana seseorang merealisasikan bentuk keikhlasan dia di dalam seluruh ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama mereka mengatakan al-ikhlasu huwa alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazin siwa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya makna dari ikhlas itu sendiri adalah engkau sama sekali tidak mengharapkan dari amalanmu kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau beramal, engkau hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat ikhlas. Karena ketika seseorang dia melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan ibadah-ibadah yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia masih mengharapkan penglihatan sesama makhluk, maka sebenarnya dia masih belum ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan ibadah-ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dia masih mengharapkan balasan dari makhluk yang derajatnya sama seperti dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun yang membedakan nilai berharganya seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim beliau menjelaskan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan pernah melihat kepada rupa-rupa kalian. Ya. Mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau tinggi atau pendek, gemuk atau kurus, siapapun dia, itu tidak akan menjadi titik utama penilaian Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Sebanyak apa harta yang kita miliki, sebanyak apa bodyguard yang selalu menjaga kita, itu sama sekali tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala? Allah Azza wa Jalla hanya menilai apa yang ada di dalam hati kita dan juga menilai amalan-amalan yang kita lakukan. Apakah amalan-amalan kita ini hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja, ataukah amalan-amalan ini ditujukan kepada selain Allah?
Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ini yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada jalan lain bagi kita di dalam amalan kita sehari-hari, di dalam ketaatan kita sehari-hari, di dalam ibadah kita yang kita lakukan, kecuali kita harus hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Utsman Sa'id An-Naisaburi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, sidqul ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliqi. Kata beliau, kejujuran ikhlas seseorang, bagusnya ikhlas di dalam hati seseorang itu terjadi ketika dia melupakan penilaian manusia dan dia selalu memperhatikan penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Artinya ketika dia beramal, ketika dia melakukan ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan, tidak ada sesuatu yang dia harapkan di dalam hatinya kecuali hanya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya surga Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali dia tidak mengharapkan pandangan-pandangan manusia. Sama sekali dia tidak mengharapkan balasan-balasan dari manusia. Karena seseorang yang dia mengharapkan balasan dari manusia, pasti dia hanya mengharapkan balasan yang sifatnya duniawi. Tidak ada satupun orang yang dia beribadah kemudian dia mengharapkan dari ibadah tersebut balasan dari manusia, kecuali yang diharapkan adalah salah satu bagian dari kenikmatan dunia. Yang dia harapkan hanya harta, yang dia harapkan hanya kedudukan-kedudukan, ya. Yang dia harapkan hanya kekayaan duniawi. Yang ini semua tidak ada berharganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Abu Utsman rahimahullahu taala melanjutkan, ya, wal ikhlasu. Ikhlas yang sesungguhnya adalah an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallahi ta'ala khaufan min sakhatillah ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhaba ar-riya'u an qalbika. Kata beliau, keikhlasan yang sesungguhnya adalah ketika engkau beramal, ketika engkau berbuat, tidaklah engkau melakukan itu semua kecuali engkau hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kecuali engkau hanya takut dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau melihat Allah. Ya, makanya derajat paling tinggi di dalam ibadah itu adalah apa? Al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tara, akan tapi ketika engkau tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membayang-bayangkan bahwasanya kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Ini hakikat ihsan.
Dan ini adalah hakikat ikhlas yang sesungguhnya. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengharapkan pahala dari Allah, mengedepankan rasa takut dari amarah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Jika itu semua bisa direalisasikan oleh hati kita, maka sifat riya itu akan pergi dari hati kita. Karena yang kita lihat, yang kita harapkan, yang kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma tadhkuru minnatallahi 'alaika idh waffaqaka lidzalikal 'amal hatta yadhhabal 'ujub min qalbika wa tasta'milur rifqa fi 'amalika hatta tadhhabal 'ajalatu min qalbik." Kata Abu Utsman rahimahullahu taala, kemudian engkau senantiasa mengingat-ingat pemberian Allah, mengingat-ingat nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik untuk melakukan amalan tersebut, hatta yadhhabal 'ujubu min qalbik. Ketika itu sudah terrealisasi, ya, kita meyakini bahwasanya yang memberikan taufik kepada kita untuk beramal dengan amalan tersebut adalah Allah, maka sifat ujub dari dalam hati kita itu akan hilang. Karena sifat ujub ini, ya, merasa diri kita tinggi, merasa diri kita bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Akan tetapi ketika kita yakini bahwasanya yang memberikan taufik kepada kita dalam melakukan amalan, ketaatan dan ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sifat ujub itu akan hilang, akan pergi. Karena kita tahu yang memberikan kita nikmat untuk beramal dengan ibadah tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tasta'milur rifqa fi 'amalik hatta tadhhabal 'ajalatu min qalbik. Dan engkau dalam amalanmu, ya, senantiasa menggunakan ar-rifq, kelemah lembutan, hatta tadhhabal 'ajalatu min qalbik, sampai sifat ingin cepat-cepat selesai itu hilang dari dalam hati kita. Ini hakikat ikhlas. Ya, ketika kita beribadah hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya takut dari amarahnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meyakini bahwasanya amalan tersebut bisa kita lakukan karena dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita meyakini bahwasanya, atau kita menggunakan sifat lemah lembut dalam amalan-amalan kita sehingga rasa ingin cepat selesai, ya, itu dihilangkan dari hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a an syai'in illa syanah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah sifat lemah lembut itu menempel pada sesuatu tertentu kecuali sifat tersebut akan memperindah,nya. Tidaklah sifat lemah lembut itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu kecuali hilangnya sifat lemah lembut tersebut menjadikan sesuatu tersebut jelek. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara pentingnya ikhlas, ya, atau kenapa kita harus selalu ikhlas dalam ibadah-ibadah kita, harus selalu ikhlas dalam amalan-amalan kita. Karena ikhlas, ya, itu merupakan hakikat dari agama ini. Wa miftahu da'watir rusul, dan ikhlas ini merupakan kunci dakwahnya para rasul, kunci dakwahnya para nabi.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka ini, para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Dia persembahkan seluruh ibadahnya, dia persembahkan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak menyembahkan amalan-amalannya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah perkataan, ketika seseorang melakukan sebuah amalan, kemudian dia berharap dari amalan tersebut balasan dari manusia yang semisalnya, maka sesungguhnya dia itu seperti orang yang sedang berada di dalam penjara dan dia meminta pertolongan kepada orang yang sama-sama berada di dalam penjara. Artinya tidak bermanfaat. Ya. Sesama tahanan minta tolong, percuma. Ya. Kita di dalam penjara, dia di dalam penjara, percuma. Tidak akan memberikan manfaat. Makanya yang kita harapkan, ya, ketika kita melakukan amalan, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya aku hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya agar memberikan info kepada para pengikutnya bahwasanya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti cara-caranya orang kafir. Tidak mau mengikuti cara-caranya orang musyrik. Yang mana mereka itu semua beribadah mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala juga berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah ini telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Yang mematikan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menghidupkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwasanya yang bisa mematikan kita dan menghidupkan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak pantas untuk mempersembahkan ibadah kita, amalan kita, ketaatan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini sama sekali tidak memiliki hak dalam urusan kehidupan dan kematian. Mereka sama sekali tidak memiliki andil dalam menghidupkan dan mematikan kita. Yang melakukan itu semua hanya Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian. Diuji sama Allah Subhanahu wa taala kita di dunia. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalannya? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini mengira mereka ini akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja setelah diciptakan dan mereka tidak akan diuji? Dan kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah tahu
siapa orang-orang yang benar-benar jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang keimanannya hanya main-main sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan ayat tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Fudail ketika menafsirkan kalimat ahsanu amalan, beliau mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang terbaik adalah amalan yang paling benar dan amalan yang paling ikhlas. Itu amalan yang terbaik. Wa qala, kemudian beliau juga mengatakan, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya sebuah amalan ketika dia itu dilakukan dengan ikhlas akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau seandainya amalan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, akan tetapi amalan tersebut tidak dilakukan dengan ikhlas, maka amalannya juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan sawaban. Ya, jadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, wal khalisu, seseorang yang ikhlas itu adalah makana lillahi, segala amalan yang hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Was-sawabu, amalan yang benar, makana 'ala sunnati, adalah amalan yang itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi as-salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lainnya, di dalam surat Asy-Syura, Allah mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepadamu tentang agama yang telah diwasiatkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Artinya nama-nama nabi ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. And aqimuddin, tegakkanlah agama. Ini perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh utusannya. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut."
Dan telah kami utus pada setiap umat itu utusan, agar mereka semua menyeru. Seluruh utusan ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menyeru kepada satu hal, ani'budullaha wajtanibut taghut. Beribadalah kalian semua hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah at-taghut. Yang mana at-taghut ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala adalah segala hal yang dimuliakan, diibadahi dan diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam makna at-taghut. Perintah Allah kepada para rasul, amanah Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya itu satu, yaitu agar mereka menyeru kepada umatnya agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat bagi orang-orang musyrikin untuk mengikuti agama yang kamu suruhkan pada mereka. Ya, orang-orang musyrikin ketika didatangi oleh Nabi Muhammad SAW atau ketika Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mereka berat. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Bisa-bisanya orang ini kemudian menjadikan Tuhan hanya satu saja yang patut disembah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang menakjubkan, kata orang-orang musyrikin. Ketika mereka diajak untuk berdakwah, ketika mereka didakwahkan agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki banyak Tuhan. Mereka memiliki banyak berhala. Berhala yang pertama untuk minta rezeki. Berhala yang kedua untuk minta jodoh. Berhala yang ketiga ya untuk menentukan karirnya dia. Berhala yang keempat ya untuk minta makan. Berhala yang kelima untuk minta baju. Berhala yang lainnya untuk minta anak dan seterusnya. Sehingga banyak berhala itu. Jadi kalau mereka mau beribadah, mereka mau minta cari, Anda mau minta apa sekarang? Minta makan, pergi ke berhala yang ini. Ana mau minta apa? Ditentukan hari baik, pergi ke berhala yang satunya. Makanya ketika datang Nabi Muhammad SAW membawa agama ini dan menyeru kepada mereka agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, makanya mereka mengatakan perkataan yang demikian, aja'alal alihata ilahan wahida. Bisa-bisanya orang ini kemudian berdakwah kepada kami agar kami hanya berdoa, beribadah hanya kepada zat yang satu saja. Aneh kata mereka. Kok bisa Tuhannya Muhammad mengabulkan semua permintaan kita? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah perkara yang sangat menakjubkan. Aneh, kok bisa kata mereka? Makanya Allah mengatakan kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaih. Berat bagi orang-orang musyrikin untuk mengikuti agama yang kamu serukan pada mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Ya. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan syara'a lakum minad din hadhihi akbaru minnatin an'ama Allahu biha ala ibadihi. Ini merupakan pemberian, ini merupakan nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hambanya. An syara'a lahum minad dini khairal adyani wa afdalaha. Khairul adyani wa afdaluha. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan kepada mereka, kepada para nabi ya, agar menyeru kepada satu agama. Khairul adyani wa afdaluha, yang mana agama ini merupakan agama terbaik, agama ini merupakan agama yang paling utama. Wa azkaha wa atharuha, agama ini adalah agama yang paling bersih, agama ini adalah agama yang paling suci.
dinul Islam, dan dia adalah agama Islam. Alladzi syara'ahu Allah lil mustafain al mukhtarain min ibadi, lil mustafin al mukhtarin min ibadi, yang mana agama ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Agama ini tidak bisa dipeluk oleh semua orang. Dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berhak menerima agama ini? Siapa yang berhak memeluk agama ini? Bal syara'ahu Allahu li khiyaril khiyar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memilih orang, memilih utusan, memilih hamba yang paling baik untuk mengemban agama ini, untuk menganut agama Islam. Bukankah Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi selainnya? Bukankah umatnya Nabi Muhammad SAW merupakan umat terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku juga telah sempurnakan kepada kalian nikmatku, yaitu agama Islam. Yang mana agama Islam merupakan agama terbaik. Agama Islam tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang terbaik. Agama Islam tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada umat-umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah Subhanahu wa taala yang memuji umat ini, bahwasanya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, khaira ummah. Kalian ini adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Masuk adzan. Baik, nanti kita lanjutkan penjelasan Syekh Sa'di setelah adzan insyaallah. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan ya, kita ringkas apa yang dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya agama Islam merupakan agama yang paling baik, sehingga agama ini tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipeluk kecuali oleh orang-orang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama ini kepada orang yang paling baik di dunia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada umat yang terbaik. Maka pantas ketika agama ini disebutkan ya, nikmat terbesar bagi umat manusia. Ya, karena ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ya, ketika Syekh Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan kalimat wa an aqimuddin, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa berdakwah dengan agama ini. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, ay amarakum an tuqimu jami'a syara'i'id din usulahu wa furu'ah. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar kalian menunaikan seluruh syariat agama ini, usulahu wa furu'ahu, yang usul, yang pondasi, wa furu'ahu, dan juga yang cabang. Tuqimunahu bi anfusikum, kalian menunaikannya sendiri. Wa tajtahiduna fi iqamatihi ala ghairikum, kemudian kalian juga berdakwah ya dengan agama ini agar orang-orang di sekitar kita ya melakukan ibadah dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, sehingga kalian bisa merealisasikan bentuk tolong-menolong ya di dalam kebaikan dan juga ketakwaan, dan kalian juga bisa merealisasikan bentuk tidak tolong-menolong ya di dalam dosa dan juga permusuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tatafarraqu fih, jangan kalian bercerai-berai. Kata Syekh Sa'di, liyahsula minkumul ittifaqu ala usulid dini wa furu'ihi, agar kalian senantiasa bersatu ya di dalam agama ini, usulnya ya, pondasinya dan juga cabangnya. Wahrisu ala alla tufarriqakumul masail wa tuhazzibukum ahzaba, maka jangan sekali-kali permasalahan-permasalahan yang cabang ini kemudian menjadikan kalian bercerai-berai. Wa tuhazzibukum ahzaba, menjadikan kalian saling berkelompok. Wa takununa syi'an yu'adi ba'dukum ba'dha ma'attifaqikum ala asli dinikum, kalian juga ya menjadi kelompok-kelompok yang mana kalian saling bermusuh-musuhan padahal pondasi kalian sama ya. Dan diantara bentuk ijtima' ya, bentuk kumpulnya agama ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada kita dengan beberapa syariat yang itu di situ ada kumpul-kumpul manusia. Yang ini menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama pemersatu ya, bukan agama pemecah belah. Di antaranya kata beliau kajtima'il haji wal a'yad. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan haji dan Id ya, hari raya. Yang mana dua hal ini, dua syariat ini, di situ tempat berkumpulnya seluruh manusia. Haji berkumpul manusia, kaum muslimin seluruh dunia di satu tempat, sehingga terlihat ya,
berapa banyaknya kaum muslimin. Begitu juga pada hari raya. Yang ini merupakan bentuk syiar yang harus dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin. Wal jam'u was salawatul khamsu wal jihad. Begitu juga salat-salat jamaah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga al jihad. Jihad ini juga syariat yang mengumpulkan manusia, di mana di situ ya bisa terlihat bagaimana banyaknya jumlah kaum muslimin, yang mana itu akhirnya membuat musuh takut untuk menghadapi kaum muslimin, dan syariat-syariat yang lainnya yang mana di situ ada berkumpulnya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Ya, sungguh sangat berat bagi kaum musyrikin untuk mengikuti apa-apa yang engkau dakwahkan. Kata beliau, syaqqa 'alaihim ghayatal masyaqqah. Sangat berat untuk diikuti oleh orang-orang musyrikin. Haitsu da'awtahum ilal ikhlasi lillahi wahdahu. Karena engkau mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, tidak beribadah kepada berhala-berhala yang biasa mereka ibadahi. Makanya mereka mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan kaum musyrikin, ya, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Ketika disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat satu-satunya yang pantas untuk diibadahi, ishma'azzat qulubuhum. Ishma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Hati-hatinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat itu kaget. Kok bisa? Hanya beribadah kepada zat yang satu saja, padahal permintaan kami sangat banyak. Kok bisa hanya berdoa kepada zat yang satu saja? Wa idza dzukira alladziina min dunihi idza hum yastabsyirun. Ya, akan tetapi kalau disebutkan kepada mereka nama-nama berhala-berhala mereka, ya, disebut apa dewa, apa dewi, apa dan seterusnya, yastabsyirun, mereka bangga, oh iya ini yang benar. Ya, kita minta rezeki, kita bersyukur, ya kasih kepada Dewi Sri, ya, kasih kepada penunggunya laut, Nyi Roro Kidul dan yang semisalnya. Ya. Akan tapi kalau disuruh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak, ini yang bantu kita Nyi Roro Kidul, Dewi Sri ini bikin padi-padi kita menguning bagus-bagus. Ini keadaan kaum musyrikin. Kemudian Allah mengatakan Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, orang-orang yang akan memeluk agama ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Ay yakhtar min khaliqatihi man ya'lam annahu yasluh lilijtiba'i lirisalatihi wa wilayatihi. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang dia pantas untuk mengikuti agama ini. Dia pantas untuk memeluk agama Islam. Wa yahdi ilaihi man yunib. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk kepada orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Ya, kurang lebihnya jika ada kesalahan ana minta maaf. Jika ini ana sampaikan benar, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum Isya ada 1-2 pertanyaan kalau ada yang mau ditanyakan. Jika bisa dijawab ana jawab, dan jika tidak bisa dijawab wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz terkait dengan masalah ikhlas, Ustaz. Nah, bagaimana Ustaz kalau posisi seorang sebagai seorang pendidik, Ustaz? Nah, kita tujuan untuk mengajar, mendidik dalam rangka mencerdaskan murid kita.
Akan tapi di salah satu sisi karena itu sebagai profesi kita juga berharap Iya. upah di sana kan? Kalau seperti ini gimana Ustaz? Apakah apa yang kita ajarkan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ustaz? Kalau terkait dengan ikhlas sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Ikhlasnya seseorang dalam mengajar dan mendapatkan upahnya seseorang ketika mengajar itu dua hal yang berbeda. Ya, ini dua hal yang berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Makanya ketika seseorang dia mengajar, ada dua permasalahan di situ. Yang pertama, ketika dia mengajar dia memberikan waktunya ya untuk murid-murid. Ya, sebagai timbal baliknya murid-murid ini atau yayasannya misalnya memberikan upah atas waktu yang sudah diberikan. Ya. Urusan ikhlas itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mengajar. Apakah hati kita ketika mengajar hanya mengharapkan upah, ataukah hati kita ketika mengajar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mengajar hanya mengharapkan upah, maka yang kita dapatkan hanya upah itu saja. Di akhirat tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan pahala terbaik dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dunia ya dalam keadaan hina dina datang kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering terjadi di masyarakat Indonesia, seseorang berpuasa karena anaknya itu mengikuti ujian, tidak betul pas saya, berarti tidak pas. Ya, Assalamualaikum. Nah. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ini banyak terjadi. Bukan cuma puasa, ya, ibadah-ibadah yang lainnya pun terjadi. Ya, ini tidak boleh. Seseorang puasa itu termasuk ibadah dan ibadah itu tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpuasa, kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya itu dulu. Ya, intinya itu dulu. Kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia berpuasa hanya mengharapkan hal-hal duniawi, ya, makanya tadi Anda bilang tidaklah seseorang beribadah yang mana dia mengharapkan balasan dari apa yang ada di sekitarnya kecuali sifatnya itu semuanya duniawi. Ya, ini semuanya sifatnya duniawi, makanya tidak boleh. Maka seseorang ketika beribadah harus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.